Indonesia Air Pekan kembali hadir menemani Anda, Saudara. Setelah berupaya selama kurang lebih 3 jam, petugas SAR gabungan berhasil mengevakuasi korban tertimbun longsor di Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Hujan yang masih deras serta banyaknya material longsoran menjadi kendala dalam proses evakuasi jasad korban. Usai dievakuasi, korban langsung dibawa ke rumah sakit terdekat untuk diotopsi. Menurut saksi mata, kejadian bermula saat korban bersama temannya sedang berada di dapur memasak makanan untuk berbuka puasa saat tebing longsor dan menimpa keduanya. Oh, sini ya. Lagi pada masak ya, buat buka puasa. Kan ini hari tanggal 9 bulan Muharram ya, Tasu'a gitu. Kedua, yang satu lari. Dia juga terdorong air, jadi dia mah terdorong air, pas kebetulan tabrak pintu, jadi langsung ke depan. Yang satu lagi ketabrak tangan, mungkin dia langsung duduk kena tangga gitu ya. Jadi dia nggak bisa lari, jadi mentok di situ. Bupati Bogor, Rudi Susmanto, bilang satu korban tewas ditemukan di titik longsor yang berada di Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Hingga saat ini masih ada 3 korban yang masih belum ditemukan, yakni 2 korban di Kecamatan Megamendung dan 1 korban di Kecamatan Cisarua. Pencarian korban banjir dan longsor di Kabupaten Bogor masih terus dilakukan tim SAR gabungan. Hal tersebut disampaikan Bupati Bogor Rudi Susmanto saat meninjau lokasi longsor Minggu dini hari. Ada 1 korban jiwa berjenis kelamin laki-laki usia 22 tahun yang beralamat di Cianjur, dan setelah korban ditemukan langsung diantar ke rumah duka di Cianjur. Kedua, di Kecamatan Cisarua ada 5 korban jiwa yang 3 dalam kondisi selamat langsung dibawa ke rumah sakit, dan 2 korban sampai hari ini masih terus dilakukan pencarian, dan diinformasikan masih ada 1 korban yang hanyut terbawa arus sungai, dan tim dari BPBD, Damkar, lalu Basarnas, Tagana, dan beberapa kelompok masyarakat masih terus melakukan upaya-upaya pencarian. Saudara, untuk mengetahui perkembangan evakuasi korban banjir dan longsor di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Eril Wiranata dan Yogi Syarefi. Eril, boleh dijelaskan bagaimana perkembangan evakuasi korban banjir dan longsor di Kabupaten Bogor yang belum ditemukan? Lalu apa yang jadi kendala evakuasi korban sampai sekarang? Ya Edwin, memang dari titik saya berada saat ini yang berada di Cisarua, hingga saat ini tim gabungan baik dari Basarnas, kemudian BPBD, dan masyarakat yang lain juga ikut membantu dalam pencarian, yang dimana hingga saat ini masih melakukan pencarian terhadap 2 korban yang masih dicari dalam korban longsor yang berada di titik Cisarua. Dan memang jika dilihat di titik belakang saya ini hingga saat ini masih adanya dari warga sekitar, lalu kemudian juga nantinya akan dari Basarnas, dari tim gabungan BPBD ataupun TNI Polri akan melakukan evakuasi dalam pencarian, yang dimana diperkirakan akan dilakukan pada pukul 8 pagi hari ini, yang akan difokuskan terhadap 2 korban. Dan selain itu juga informasi yang kami terima bahwa nantinya akan dilakukan dengan alat bantu dengan drone thermal, yang mana nantinya akan untuk membantu dalam mendeteksi titik mana yang menjadi lokasi dari 2 korban tersebut dapat ditemukan. Dan selain itu juga memang informasi yang kami terima sebelumnya, evakuasi ini sudah dilakukan sejak dari malam hari ataupun hari Sabtu malam, namun memang dihentikan sementara karena adanya dari kendala, yaitu adalah hujan yang cukup tinggi pada malam hari, kemudian juga penerangan yang kurang sehingga harus dihentikan sementara. Dan nantinya pada pukul 8 pagi hari ini akan dilanjutkan kembali. Dan selain itu juga memang sebelumnya ada 3 korban lainnya yang dinyatakan selamat dan sudah dilarikan ke rumah sakit. Namun memang belum dapat dijelaskan untuk hingga saat ini dari 3 korban tersebut seperti apa, dan kami juga belum dapat menerima informasi terkait dengan korban yang lainnya. Ini merupakan warga yang tinggal di sekitar ataupun penduduk dari mana. Dan nantinya kita juga akan menunggu terkait dengan hasil pencarian terhadap 2 korban. Dan memang di Cisarua ini tidak hanya di titik saat ini saya berada yang terjadi
bencana yang dimana dari titik berada di titik lainnya ada satu korban yang dinyatakan hanyut, namun memang berbeda dari titik saat ini saya berada yang merupakan titik longsor, yang satu korban tersebut dinyatakan hanyut dan masih dalam pencarian. Dan selain itu juga ada satu titik yang berada di Megamendung yang dimana dinyatakan satu korban tersebut dinyatakan tewas. Dan selain itu juga dari Bupati Bogor mengatakan bahwa nantinya dalam bencana kali ini memang akan dioptimalkan terkait dalam faktor utamanya adalah pencarian terhadap korban yang hingga saat ini masih dilakukan baik dari BPBD lalu juga dari Basarnas dan kemudian TNI Polri yang nantinya dari masyarakat gabungan sekitar pun akan membantu dalam proses pencarian. Dan selain itu juga nantinya akan ada pengoptimalan terhadap bantuan terhadap warga terdampak. Memang jika di titik saya ini berada di Cisarua, ini berada cukup jauh dari pemukiman penduduk sehingga tidak adanya pengungsian dari warga sekitar, sehingga memang hanya berada di titik lokasi belakang saya ini berada yang masih dalam pencarian terhadap 2 korban yang terkena longsor berada di daerah Cisarua. Dan nanti kita akan menunggu dan kita akan berharap bahwa pencarian terhadap 2 korban ini dapat ditemukan segera. Edwin. Baik, Eril. Kalau dilihat dari tampak visual di belakang Anda, lalu juga dari penjelasan mungkin yang ditanyakan saat di lapangan sejak pagi tadi, lantas bagaimana dengan profil tanah di sana? Mungkin apakah di sana termasuk tanahnya yang lembek atau selama ini tidak pernah terjadi longsor dan ini merupakan kali pertama? Ya Edwin, memang jika dilihat saat ini di belakang saya ini tanah masih terlihat padat yang dimana memang juga faktor dari curah hujan yang cukup tinggi sejak Sabtu sore hari yang dimana memang dikatakan bahwa hujan tersebut menjadi salah satu kendala dari evakuasi yang dilakukan. Namun berbeda dengan di Megamendung yang cukup adanya material yang cukup menjadi kendala, di titik saat ini saya berada dikatakan bahwa kendalanya adalah pada malam hari yaitu penerangan lampu. Namun kini pada pagi hari akan dilakukan evakuasi dan diharapkan dapat segera tertemu dengan kondisi cuaca yang cukup baik dan cukup cerah pada pagi hari ini di Kota Bogor. Edwin. Baik, harapannya pencarian yang akan dilakukan sesaat lagi, kurang lebih 10 menit lagi, dapat dilaksanakan dengan efektif dan pastinya tetaplah berhati-hati Eril di sana. Terima kasih banyak atas laporan lengkap Anda, Jurnalis Kompas TV Eril Wiranata dan juru kamera Yogi Syarefi yang melaporkan langsung di Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.